Selamat malam. Malam ini kita akan meneruskan membaca 1 Korintus 14 dari TB2. Dan malam ini kita akan bacanya dari ayat ke-13 sampai dengan 25. Masih dalam perikop sekali lagi tentang karunia roh. Yuk kita baca 1 Korintus 14 ayat 13. Karena itu siapa yang berbicara dalam bahasa lidah, ia harus berdoa supaya ia dapat menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dalam bahasa lidah, rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak menghasilkan apa-apa. Jadi apakah yang harus aku perbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyikan pujian dengan rohku, tetapi aku juga akan menyanyikan pujian juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berbicara dalam bahasa lidah lebih daripada kamu semua. Namun dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dalam bahasa lidah. Saudara-saudara, janganlah menjadi seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu, karunia bahasa lidah adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berbicara dalam bahasa lidah, lalu masuklah orang-orang biasa atau orang-orang yang tidak beriman, bukankah mereka akan katakan bahwa kamu gila? Namun kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang biasa, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Hal-hal yang tersembunyi dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Selamat malam.